Teman-teman sekalian, para hadirin, tadi kita sudah menikmati ya paparan dari Pak Ganjar Pranowo mengenai apa yang menjadi pengalaman beliau selama ini, selama menjadi pemimpin di Jawa Tengah, anggota DPR tadi masing-masing 2 periode, visinya ke depan untuk membangun bangsa, dan terutama adalah bagaimana kemudian dengan kesejahteraan yang nanti kita capai itu akan lebih memperkuat ya rasa kebanggaan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sebagai bangsa Indonesia. Nah, hari ini seperti tadi sudah diperkenalkan, sudah hadir 5 orang panelis, Prof. Sudarsono, Bu Suraya Afif, Mbak Umi, Raffi, dan Dela ya. Masing-masing panelis nanti akan memberikan pertanyaan. Kami akan memberikan kesempatan pada panelis ya. Masing-masing 10 menit ya, Pak Ganjar. Jadi nanti bisa disampaikan apa yang kira-kira akan dikritisi, ditanyakan, itu didiskusikan. Kami juga ingin membuat suasananya lebih diskusi ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan mohon maaf nanti singkat-singkat saja dan langsung to the point sehingga ada kesempatan Pak Ganjar langsung merespons, dan kalau ada waktu masih bisa diperdalam lagi. Baik, begitu. Dan teman-teman silahkan menyimak nanti di akhir acara. Mudah-mudahan kita masih cukup punya waktu untuk mengajukan pertanyaan dari floor, dari mahasiswa. Baik, kita mulai dari yang pertama. Kalau di dalam catatan rundown saya, Mas Ganjar, ini akan kita mulai dari yang paling muda ya. Dari Dela, silahkan. Sebelumnya selamat pagi Pak Ganjar, terima kasih atas pemaparannya. Tadi Mas Ganjar telah menyampaikan tentang Indonesia menuju Indonesia emas. Nah, dari pemaparan Mas Ganjar saya melihat sebenarnya ada satu permasalahan yang juga mengkhawatirkan Mas Ganjar, yaitu tentang konflik agraria. Nah, berdasarkan catatan akhir tahun 2022, Konsorsium Pembaruan Agraria itu menyebutkan bahwa tren konflik agraria di tahun 2022 itu memperlihatkan kenaikan dari 207 kasus di 2021 menjadi 212. Meskipun hanya naik 5 kasus secara jumlah kasus, tetapi luas konfliknya itu meningkat drastis, bahkan hingga 100% Mas Ganjar, dari 500 ribuan hektar menjadi 1 juta. Nah, begitupun dengan banyak keluarga yang terdampak. Kondisi tersebut juga diikuti oleh tren kriminalisasi yang juga meningkat. Hal ini dikatakan berhubungan dengan penanganan konflik agraria yang syarat akan kekerasan. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Mas Ganjar adalah bagaimana penanganan resolusi konflik yang dapat dilakukan oleh pemerintah, tetapi tidak hanya dengan memaksakan bahwa konflik ini harus selesai dengan memberikan bergain atau kompensasi, baik itu berupa insentif maupun punishment, tetapi dengan bagaimana pemerintah melihat akar permasalahan ini. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih Mas Ganjar. Dela, terima kasih. Dugaan saya kasusnya lebih banyak dari itu, bukan 212. Itu yang tercatat, terlaporkan, tercover oleh kawan-kawan media. Dugaan saya lebih, karena saya menangani banyak hal itu, minimal di kampung saya saja, belum lagi di Indonesia. Bagaimana kemudian melampaikan? Ini pengalaman saya, mau saya share aja. Kenapa konflik-konflik itu muncul? Pada saat sebuah pekerjaan ingin dilaksanakan sangat jarang kita melakukan mitigasi apa yang akan terjadi. 2, bagaimana kita penghormatan terhadap hak mereka. Ketika kemudian kita harus bertemu dalam arti memutuskan, dan ini harus, kalau saya pakai bahasa lebih kasar, diambil paksa oleh negara, apa yang kemudian mesti diberikan? Pasti kompensasi. Saya mengalami satu hal yang menarik, satu jalan tol lagi dibuat, saat itu bentuknya begini, lurus, Dela. Lurus. Lalu saya bilang, apakah Anda tidak melakukan mitigasi? Bahwa kalau dibuat lurus seperti ini, jaraknya jauh lebih pendek, tapi itu akan memotong sekian kampung dan rumah. Anda sudah analisis konfliknya seperti apa? 1. Pak Ganjar punya usulan? Punya. Bagaimana kalau kemudian kita berputar jalannya melalui ruang-ruang yang lebih kosong? Dan kami berdebat
dengan menteri, dengan pengelola jalan tol, dan kontraktornya saya dudukkan. Kenapa ini saya lakukan? Karena demikian banyak orang yang menyampaikan, termasuk konflik agraria tadi disampaikan. Pada saat itu apa yang terjadi? Selesai, kita dekati, kita persuasi, kita ngobrol, sepakat. Dalam beberapa hal kesepakatannya biasanya memang pada di harga. Kesepakatannya di harga. Dalam beberapa kesempatan juga sama. Ketika tidak ada pekerjaan mungkin ya harga tanahnya terlalu rendah. Tapi begitu ada pekerjaan harganya tinggi. Itu ya kondisi sosiologis biasa saja. Supply and demand saja. Terus kemudian mereka menegosiasikan itu. Pada saat itu terjadi kemudian akhirnya oke, diputuskan jalannya melingkar lewat laut. Ternyata di laut itu dulu daratan. Menarik kan? Pernah saya mendapatkan kuliah hukum agraria. Apa yang disebut sebagai tanah musnah? Ya kalau pasang surut nggak kelihatan. Ini udah nggak kelihatan. Kalau pasang pasti nggak kelihatan. Minimal surut nggak kelihatan. Ternyata kita tidak berani memutuskan bahwa itu tanah musnah. Inilah apa yang terjadi. Hebatnya republik ini adalah orang punya hak dan dihormati. Lalu dia gugat dan dia menang. Satu orang ini menang dalam gugatannya. Yang menarik, saya sebagai eksekutor di lapangan, part of government, saya orang pemerintah. Saya langsung laporkan pada presiden, pada menteri, izin Pak, pekerjaan ini mundur 1 tahun. Oke. Itulah kondisi yang mesti kita terima bareng-bareng. Karena apa? Mitigasinya kurang. Pada saat itu apa yang terjadi adalah harga. Jadi agak berbeda adalah mungkin satu sisi terkait dengan itu hak saya, apalagi tanah ulayat, tanah adat yang seringkali diambil semena-mena, tapi sisi yang lain sebenarnya mitigasinya kurang. Kalau itu kemudian tanah akan diberikan, katakan kalau sekarang yang ramai di Rempang yang kemarin ya, ramai sekali. Bagaimana sih caranya? Itu tanahnya siapa? Dulu, ketika kebijakan pemerintah akan dilakukan dan kemudian pekerjaan mesti dilaksanakan, pokoknya iya aja deh. Ini tanahnya nggak ada sertifikatnya. Hei, di mana sertifikat yang sudah beres? Belum. Program sertifikasi kan baru jalan pemerintahan sekarang saja. Mitigasi itulah yang kemudian penting untuk mencegah. Sehingga saya sampaikan kepada Menteri PU, umpama yang paling banyak nih, atau Menteri Perdagangan, Investasi, Penanaman Modal, saya sampaikan. Coba Anda rekrut karyawan yang tidak semuanya insinyur. Mohon maaf kalau ada yang insinyur. Tolonglah antropolog, tolonglah sosiolog, tolonglah psikolog, agar kemudian dia bisa tahu menjelaskan lebih dulu. Dan kadang-kadang pemerintah nggak mau, capek menjelaskan, udahlah pakai undang-undang pengadaan tanah aja. Makanya ceklek, begitu nggak mau, hukumnya berjalan. Begitu hukum berjalan, tampilannya adalah kekerasan. Itu yang terjadi. Maka adalah bagaimana konflik itu muncul. Hari ini sebenarnya tracknya sudah menuju. Ada tim untuk menangani mafia tanah. Terus kemudian ada pelaporan yang makin terbuka. Alat ini sekarang bisa dipakai dengan medsosnya untuk membuka apapun. Bahkan bukan transparan lagi sekarang. Telanjang sekarang. Maka kalau kemudian mitigasi itu bisa dilakukan, sebenarnya mencegah jauh lebih baik. Bahwa nanti ada konflik dan sebagainya, maka istilah kompensasi tadi yang disampaikan adalah proses ganti untung, tidak lagi rugi. Dari beberapa pengalaman yang pernah saya handle, setidaknya 4 masalah yang ada di Jawa Tengah, 1, ternyata pendekatan ini penting. Kawan-kawan aktivis, ilmuwan sosiolog,
antropolog yang menjelaskan karakter di desa itu cukup bisa memberikan. Atau Thomas Toga, tokoh masyarakat, tokoh agama yang jauh dia sangat bisa dipercaya. Uniqueness ini seringkali tidak dilihat oleh pemerintah, seolah-olah semua bisa menyelesaikan lewat pintu depan. Gak sesuai, sikat bleh, gak bisa. Itu yang kemudian bisa dilakukan untuk melakukan. Kriminalisasi sering terjadi karena juga kita tidak terlalu mau bisa lebih cepat memproteksi hak rakyat. Maka saya katakan program sertifikasi yang hari ini dilaksanakan itu bagian bagaimana kita memproteksi dengan cepat. Maka kenapa kemudian digenjot? Tapi kalau cara mengukurnya juga masih menggunakan cara-cara yang manual begini, ya nggak akan selesai. Istilah Pak Jokowi dulu waktu kita ngobrol, bisa percepat nggak? Kalau targetnya 1 juta bisa nggak 6 juta? Gila-gilaan aja ini targetnya. Ternyata ketika dipaksa semua mengatakan bisa. Semua mengatakan bisa. Teknologi dan peralatanlah yang kemudian bisa dipakai sehingga nanti masyarakat bisa mendapatkan hak dengan bukti kepemilikan yang sah, yang resmi. Baru setelah itu si orang itu akan punya hak yang bisa dibuktikan dengan sangat mudah. Maka pada saat itu kemudian tidak gampang dilakukan kriminalisasi. Dan resolusinya kalau sudah terjadi tidak ada selain zona netral untuk mereka berembuk. Dan saya punya pengalaman itu. Berembuk naruh orang 2 tahun. 2 tahun. Saya bilang tidak ada boleh kekerasan lagi. Institusi Anda nggak boleh lakukan lagi. Anda tidak boleh lakukan. Jangan ada orang masuk ke sana. Biarkan mereka bernegosiasi. Terus saya kirim para negosiator. Siapa mereka? Kalau boleh saya sebut semacam lobis. Dan itu kita praktekkan. Alhamdulillah selesai. Baik, terima kasih. Masih ada waktu 3 menit, Dela, kalau mau eksplorasi ada beberapa hal yang masih mau diperdalam, silakan. Tadi kan Pak Ganjar menekankan tentang pentingnya mitigasi ya Pak. Tetapi bagaimana ketika konflik itu sudah terjadi, masyarakat sudah dikriminalisasi dan bahkan perempuan itu Pak kadang menjadi yang paling terdampak Pak karena mereka itu perempuan menjadi menanggung beban ganda ketika kriminalisasi. Jadi misalnya masyarakat adat itu kan terdapat pembagian peran. Ketika misalnya tetua adat atau tokoh adatnya itu dikriminalisasi, ditangkap oleh kepolisian atau oleh pemerintah, itu nanti yang menanggung semuanya itu jadi para perempuan ini Pak. Tapi dampak seperti ini itu seringkali kurang tersorot gitu Pak. Menurut Pak Ganjar bagaimana? Ini sudah terjadi ya gitu? Iya. Belum terjadi atau sudah terjadi dulu? Sesudah terjadi, dari sebelum terjadi, dan sesudah ya? Ketika tokoh adat atau siapapun itu atau dari mereka itu dikriminalisasi, perempuan ini yang menjadi menanggung beban ganda Pak. Gitu. Ya. Perempuan menjadi korban 2 kali. Perempuan menjadi korban 2 kali. Maka saya tanya, sudah terjadi? Kalau sudah terjadi ya healing. Pak Ganjar pernah nggak menangani? Pernah. Saya kirim psikolog untuk mendampingi mereka dan anak-anak. Saya tambahi perempuan dan anak-anak. Lalu apa? Psikolog kemudian mewawancarai dengan sangat baik, sangat tenang, dia nyaman. Bagaimana perasaanmu? Lalu apa yang bisa kamu pakai atau rasakan agar kamu sekarang menjadi lebih baik? Ternyata keluar Mbak Dela. Tolong Mbak, perhatikan anak saya dulu. Karena apa? Dia dibully di sekolahnya. Maka dinas pendidikannya turun. Tungguin sekolahnya, ya, cover dia, ambil orang luar, rubah caranya. Harus menyenangkan saat itu mereka bertemu. Anaknya dulu. Lalu perempuannya. Karena perempuannya seperti itu, betul, ini butuh waktu lebih lama. Kita dampingi dengan mereka dan kemudian mereka menyampaikan beberapa tentu saja kegiatan. Saya bisa lupa ini Pak ketika kemudian saya bisa punya aktivitas baru. Ini menarik. Akhirnya apa kita lakukan? Kasih pendampingan dia karena sudah terjadi. Kasih perawatan dia. Kalau perlu psikolog yang mendampingi, kalau perlu psikiater mendampingi.
Ini ketika kemudian sudah terjadi. Dan saya bercerita ini karena sudah punya pengalaman ini 2 kali untuk menangani itu. Begitu Dila. Baik, baik, makasih. Ini kita elaborasi isu-isu yang terkait dengan dampak dari pembangunan tadi ya, Pak Ganjar. Termasuk tadi isu konflik lahan, lalu bagaimana sebagian dari kita ada kelompok-kelompok rentan yang kemudian tidak cuma sekali jadi korban, bisa 2 kali, 3 kali. Dalam hal ini misalnya kelompok perempuan, dan Pak Ganjar bahkan tadi tunjukkan anak-anak juga ya. Tapi Dela nanti kita bisa lanjutkan kalau masih ada waktu lagi. Saya ingin lanjut pada panelis kedua, Mbak Dr. Umi Salama, silakan. Terima kasih Prof. Aji selaku moderator pada pagi ini. Selamat pagi Pak Ganjar. Ya. Saya ada pertanyaan beberapa untuk Pak Ganjar, mudah-mudahan waktunya cukup ya Pak. Pertanyaan pertama, ini terkait dengan komunikasi publik. Posisi komunikasi publik sangat strategis di dalam kebijakan publik Pak. Kita sudah belajar sangat keras pada masa pandemi COVID-19. Ya. Bagaimana cara Bapak mengintegrasikan komunikasi publik dengan sistem kebijakan? Itu pertanyaan saya yang pertama. Silakan Pak. Oke, baik. Makasih Mbak Umi. Pak Ganjar, Mbak Umi ini ahli komunikasi tapi punya background psikologi juga loh. Tadi disebut-sebut psikolog. Silakan ya. Strategi komunikasi. Makasih Bu Umi. Kasusnya bagus lagi. Covid ya. Saya berdebat habis dengan para pengambil keputusan di Jakarta pada saat itu. Karena kita berada dalam ketidaktahuan dan kebingungan kolektif. There is something new. Disinsentifnya adalah kalian bego semua pemerintah. Dan saya jawab, iya. Karena tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu silakan angkat tangan. Sudah begitu. Saya buatlah workshop. Saya ketemu ahli statistik, ahli kesehatan. Saya tanya begini Prof. Kalau pandemi seperti ini, kira-kira kalau dibuat modeling, kapan akan selesai? Dulu ada yang menghitung 1 tahun, ada yang menghitung 6 bulan dengan teori yang treatmentnya sangat keras sekali, dan ternyata semua salah, karena kita mengalami 2 tahun lebih. 2. Ketika publik tidak tahu, apa yang harus kita lakukan? Anda mau pakai isme yang mana? Kita tipu publik agar dia tenang, atau kita berikan kejujuran dan dia akan cemas? Saya pilih yang kedua. Maka saya berdebat habis-habisan soal data tadi saya sampaikan. Kenapa Bu Umi? Karena kita tidak pernah jujur dengan data. Apa yang terjadi pada saat pandemi? Saya lupa angka persisnya, tapi kira-kira waktu itu ada 2 juta yang tidak di-input. Coba di Google. Saya protes keras, 4 kali pengelola data yang ada di Kemenkes datang ke Jawa Tengah. 4 kali. Dan saya sampaikan, sampai begini bahasa saya, komunikasi saya mungkin buruk ya. Sampai saya bilang gini, Pak, kalau memang ada data kami yang belum masuk, masukkan besok pagi. Maaf Pak Ganjar, kalau ini dimasukkan besok pagi, Jawa Tengah akan tertinggi seluruh dunia. Saya tidak peduli dan saya akan jawab. Saat itulah terjadi perdebatan keras dengan Menteri Kesehatan dan akhirnya Pak Luhut telepon saya, Mas Ganjar, menurut Anda data harus dibuka nggak? Pak, jangan kita membohongi siapapun. Aku setuju sama Anda, gitu Pak Luhut. Kalau gitu kita buka, Pak, ini untuk kepentingan riset juga loh Pak. Kalau kita melihat tren seperti ini agar juga publik tahu, publik aware. Kalau suruh pakai masker, kalau seluruh tinggal di rumah. Emang gampang Bu waktu itu ya. Kita komunikasi dengan mereka. Pak, kalau kami di rumah makan apa? Bantuan sosial. Bagaimana cara berdagang? Saya terinspirasi. Kemudian membuat lapak Ganjar itu karena itu. Untuk menjualkan produk UMKM. Bagaimana kemudian kita mengintegrasikan komunikasi publik ketika kemudian sudah ada caranya, Bapak Ibu harus di rumah, Bapak Ibu harus pakai masker, Bapak Ibu besok pakai. Tapi sekarang saya kasih dulu.
Ya, mulai besok pakai ini saya kasih dulu. Besok saya lewat sini, Bapak Ibu nggak pakai tabung ini, nama saya jelek. Tapi saya bertanggung jawab. Saya tidak peduli popularitas pada saat itu. Saya nggak peduli. Disinsentifnya muncul. Tapi insentif kemudian yang dilihat oleh publik adalah siapa yang berani mengambil keputusan di saat yang sulit. Bu Umi, suatu ketika dari istana tanya kepada saya, Mas Ganjar lockdown atau tidak? Apakah boleh diizinkan saya menghitung dulu? Boleh. Kesimpulan saya tidak. Pak, kalau kita lockdown, Pak, saya sudah hitung berapa ATM yang siap, berapa bulog, gudang bulog yang bisa menyalurkan pangan, berapa TNI, Polri, kekuatan sipil yang bisa dikerahkan secara masif untuk menyampaikan pangan. Saya hitung per kecamatan. Akhirnya, kalau situasi ini terjadi memburuk dan kita tidak bisa merespon cepat, masyarakat lapar yang terjadi dalam menjarah seperti yang terjadi di banyak negara lain. Oke. Nah, pada saat itulah kemudian data mulai kita buka, edukasi kita lakukan, tiap hari saya jalan dan tiap hari saya video, tiap hari saya upload. Dan yang paling menarik adalah Ganjar sedang melakukan pencitraan. Dan saya lakukan, iya. Kamu boleh bicara pencitraan, saya berbicara komunikasi publik menggunakan seluruh media yang ada dan optimal. Bu Umi, ketika kemudian komunikasi publik ini sudah kita lakukan dengan transparan, terbuka, maka apa yang mesti disampaikan dalam sistem kebijakan? Berangkat dari pengalaman COVID, sebenarnya sebelumnya kami sudah mendapatkan pengalaman sebelumnya di mana komplain rakyat itu banyak sekali. Apa sih yang dilakukan pemerintah? Kalau Anda punya masalah silakan datang ke kantor. Nggak ada yang berani datang ke kantor. Itu yang ditemui Satpol PP yang kumisnya gede itu. Mau ketemu siapa kamu gitu? Nanti ditemui kepala bagian, ya udah kita proses ya, kita tunggu ya, nggak ada. Dia pengen ketemu Ganjar kok. Kalau Pak Ganjar saya percaya nanti beres. Karena Pak Ganjar yang akan perintahkan. Itu ekspektasi publik. Maka secara sistemik bagaimana saya lakukan? Saya paksa seluruh dinas saya harus punya akun medsos. Dan harus centang biru. Ya. Belajarnya adalah kamu mesti merespon 2 kali 24 jam. Belajarnya. Setelah itu 1 kali 24 jam. Setelah itu saya masukkan semua di dalam dashboard saya. Dan ketika sampai 3 kali komplain, kepala dinasnya tidak segera merespon, apakah terlambat, telepon saya berbicara. Ibu, Bapak sudah bosan jadi kepala dinas? Maka akhirnya dari situ kampus namanya Dian Nuswantoro, ini kampus IT, datang kepada saya, Pak Ganjar maunya apa sih? Saya pengen seluruh komplain publik itu bisa masuk ke saya secara sistematis dan saya gampang membacanya. Jadilah kemudian web base yang namanya Laporgub. Jadilah sekarang Laporgub itu menjadi aplikasi dan boleh di-download sekarang. Namanya Laporgub. Dan publik akan bisa melihat semuanya yang terjadi di situ. Jadi dari model komunikasi gaya Ganjar yang selengean, kadang-kadang kata orang nggak punya aturan, saya tidak peduli lagi. Maka saya sampaikan di bio saya DPR itu tuanku rakyat, jabatan cuma mandat. Wah, ada yang sinis, ada yang senang, macam-macam. Tapi saya tunjukkan itu dalam waktu 10 tahun dan saya alhamdulillah begitu saya selesai masa jabatan saya, nama Ganjar Pranowo dihapus di situ, menjadi Laporgub yang sistematis dan masuk aplikasi dan kemudian sekarang dilaporkan terus ke saya karena operatornya dia menikmati Pak Ganjar. Sekarang saya bangga menjadi ASN karena saya melayani mereka dan saya sekarang kalau jalan dipuji orang, Pak laporannya sudah. Begitu Bu Umi. 2 menit jadi singkat sekali. Terima kasih Silakan. Prof. Haji. Terima kasih Pak Ganjar. Satu pertanyaan susulan ya. Bagaimana rencana Bapak terkait dengan sistem komunikasi digital? Karena bagaimanapun ada kelemahan dan ancaman
terkait dengan misinformasi, disinformasi, fraud, dan juga digital divide. Bagaimana Bapak mengubah menjadi peluang dan kelebihan? Pertanyaan bagus banget. Karena saya tidak ahli soal ini. Dan beberapa minggu yang lalu saya bertemu dengan para ahlinya. Sesuatu yang luar biasa adalah artificial intelligence. Ini akan memudahkan kawan-kawan untuk merespon ini. Ada sebuah riset yang menarik, dia mengamati seseorang. Dan kemudian dia buatkanlah seseorang itu, sebutlah namanya Bu Umi, namanya Umi Twin. Umi Twin yang satu as a human, yang lain adalah komputer. Dan Umi human, dia bisa bertanya pada Umi robot. Saya lupa, saya mau tanya sama diri saya sendiri. Dan ternyata itu sesuatu yang sekarang sudah bisa dilakukan. Bagaimana kemudian kita menginternalisasikan? Saya membayangkan kemudian, sudah ada barangnya, kita punya pengalaman lebih kecil, ketika itu linkage dan didesain menjadi sebuah platform untuk bisa melayani masyarakat, apa yang akan terjadi? Seluruh kementerian sebenarnya punya gateway untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat yang dijawab oleh si robot ini. Maka kemudian orang yang ya merasa komunikasinya tidak tersampaikan dan sebagainya pasti akan tercover oleh ini. Karena robot itu bukan seperti orang. Dia mencatat dengan sangat rigid. Mencatat dengan sangat rigid. Artinya tidak ada yang tidak akan tercatat. Terbayangkan? Kalau kemudian orang di belakang AI itu menganalisis dengan baik, dan itu report sistemnya bisa langsung kepada pengambil keputusan tertinggi, dan kemudian bisa dimasukkan dalam klaster-klaster prioritas, mana yang menjadi kasus prioritas, mana yang menjadi kasus kedua, ketiga, atau barangkali memang ini menjadi perhatian publik. Sehingga itu bisa menjadikan prioritas untuk bisa diselesaikan. AI akan bisa menyelesaikan ini dengan sangat baik. Dan praktek itu sudah saya lihat di depan mata saya. Jadi itu yang akan saya pakai. Baik, terima kasih sekali Mas Ganjar. Ini isu seru ya, apa namanya, digitalisasi menuju digital society ya, kan memang semuanya bicara digitalisasi termasuk di kampus nih Pak Ganjar. Kita lagi seru-serunya dengan AI yang namanya ChatGPT ini. Teman-teman DGB UI, DGBGF lagi sibuk cari normanya. Nah ini persoalan juga ya tadi ditanyakan oleh itu membantu mahasiswa Pak. Membantu mahasiswa. Jadi mahasiswa nanti kalau mau nulis skripsi saya kasih bocoran ya, mumpung masih semester 1 pakai ChatGPT. Temanya apa, keywordnya apa, Anda masukkan sudah jadi tulisan. Ya. Betul. Itu mungkin basis pertanyaan dari Mbak Umi ya, persoalan plus dan minusnya digitalisasi. Baik, terima kasih sekali ya. Berikutnya kepada panelis ketiga ya, Prof. Darsono, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Dekan, Pak Ganjar. Ini pertanyaan dari sesama rambut putih. Saya ingin menyoroti satu agenda dari 7 agenda strategi Bapak, yaitu kemiskinan dari perspektif sosiologi organisasi dan sosiologi ekonomi. Sejak dibentuknya Undang-Undang Desa, kalau tentu Bapak sebagai gubernur punya 3 pilihan untuk mengentaskan kemiskinan di desa, melalui BUMDes, BUMDesa, melalui koperasi atau korporasi desa. Kita ingin mendengar apa strategi Bapak terhadap 3 entitas bisnis di desa ini, diminta bersaing atau diminta bekerja sama. Apakah Bapak bisa menunjukkan ilustrasi di desa mana di Jawa Tengah yang bisa direplikasi di nasional untuk ketiga entitas bisnis ini? Yang kedua adalah terkait masih dengan koperasi ini. MK telah membatalkan Undang-Undang Koperasi 17/2016, diminta kembali ke Undang-Undang 25 1990. Ini undang-undang jadul. Undang-undang dasarnya sudah dirubah, Undang-Undang Pemerintahan Daerah sudah dirubah. Sudah masuk prolegnas sejak 2016, tapi DPR sekarang ini membuat mangkrak RUU itu, tidak membahas RUU perkoperasian. Saya khawatir
DPR ini berideologi kapitalis, tidak pro koperasi. Bagaimana Bapak menghadapi DPR yang punya pikiran seperti ini? Terima kasih. Yang kedua dulu aja ya Pak Darsono ya. Bagaimana menghadapi DPR itu political interplay. Kalau political interplay, penyelesaiannya adalah lobby, polisinya adalah use the power. Polisinya Pak. Teori memangkrakkan yang tadi disampaikan itu karena tidak ada orang, mohon maaf ini, atau mungkin belum ada orang yang melakukan lobby politik bahwa ini penting, akhirnya ada political pressure atau pressure group yang kemudian menekan dewan untuk itu. Maka DPR dengan segala prolegnasnya pasti merasa, ini nggak penting. Padahal penting banget. Sangat penting. Kenapa saya cerita ini Bapak Ibu? Karena saya pernah di Balik. Kenapa saya cerita ini? Ada 2 RUU yang waktu itu saya ikut membahas, bahkan saya satu jadi pimpinannya. Satu Undang-Undang Keistimewaan Jogja, dan yang kedua adalah desa. Apa yang mau saya ceritakan? Saya jujur, ya Prof, mengaku sekarang. Seluruh jadwal saya bocorkan kepada kelompok kepentingan. Dan ketika hari ini rapatnya di sini, besok berpindah, kan DPR begitu ya. Di hotel sana, di hotel sini, berpindah itu. Mereka saya undang. Waktu itu masih pakai SMS. Tim Anda hari ini yang piket siapa? Jadi saya briefing kepada kelompok-kelompok masyarakat yang punya kepentingan ini. Besok kamu harus punya tim piket minimal 3 tim. Sehingga kalau ini capek, yang kedua ini, yang ketiga ini, nanti hasil akhirnya akan kita kasih tahu. Jadi setiap kali, Mbak, Undang-Undang Desa, Mbak besok rapatnya di sini. Siapkan tim. Isunya besok yang mau dibahas ini. Teman-teman Kades, tolong sekarang bicara. Apa yang terjadi di kondisi sosiologis di desa itu. Sehingga ini bisa diangkat nggak menjadi klausul yang ada di pasal. Itu tiap hari sampai putus Pak. Maka kenapa saya sekarang dijadikan pembina Kades itu, karena itu sampai sekarang. Itu satu. Sehingga Undang-Undang Koperasi butuh kelompok kepentingan yang menyampaikan. Saya nggak tahu apakah dekopinya juga bisa. Nggak tahu ini dekopinya yang mana gitu. Ada 2 ya dekopinya. Kalau kemudian dia merasa ini penting, menurut saya hari ini melakukan lobby politik. Satu dekopin ketuanya itu dari partai A, yang satu dari partai B. Sebenarnya dari partai B ini, perempuan ini dia bisa, karena dia partai pemenang. Udah ketahuan berarti ya. Kalau hari ini dia ngomong bahwa ini mesti diselesaikan, selesai Pak. Dia bicara sama ketua umumnya, selesai. Apakah kemudian paradigmanya mereka kapitalis? Ya ada yang kapitalis Pak, ada yang sosialis, ada yang pragmatis, tapi juga ada yang ideologis. Itulah zona netral dalam parlemen. Kenapa kemudian dia masuk dalam kategori teori representasi? Kelihatan saya kayak kuliah pasca sarjana politik ya. Kelihatan gitu. Ada ilmunya lah sekarang. Bara ini guru saya juga nih Pak. Itu komentar saya itu. Iya. Sangat konseptual ya. Benar kan? Benar. Bahkan pada kelompok perempuan yang Dila sampaikan, karena saya mengambil 2 materi kuliah dulu. Satu women in politics ya, sama gender mainstreaming gitu. Jadi dari tidak tahu menjadi tahu. Saya jadi tahu, oh isu perempuan itu seperti ini. Maka bapak-bapak nggak usah sombong dulu. Anda nggak menstruasi, Anda nggak hamil, Anda nggak menyusui, maka Anda tidak bisa merasakan itu. Kalau mau merasakan, belajar. Kenapa saya nguliai malah nih, maaf ini Pak Darsono. Jadi kalau kita melihat yang Undang-Undang Koperasi, sekarang tinggal itu saja Pak. Sudah 2 periode DPR loh Pak. Bahkan mungkin bisa jadi 7 periode Pak. Nah ini Pak, Undang-Undang Keistimewaan itu berperiode-periode Pak. Di era saya kenapa harus selesai? Kalau nggak diselesaikan nggak bisa. Dan saya akhirnya ketua panja terakhir yang memutuskan dalam waktu 10 menit.
Mau tak kasih rahasianya nggak? 10 menit itu kenapa bisa cepat, Pak? Rapat saya 4 hari setelah Lebaran, itu pasti nggak pada datang, Pak. Saya belajar dari para politisi-politisi era dulu, bagaimana teori negosiasi dan memanfaatkan kesempatan sebagai seorang pemimpin. Pemimpin itu bukan I.O. Kita memimpin betul. Dan itu yang datang dikit, Pak, maka lobbynya lebih pendek. Setelah itu apa yang terjadi, Pak? Mereka pada sibuk, Pak Ganjar saya masih ada halal bihalal. Oh nggak apa-apa, Anda ikut halal bihalal aja. Halal bihalal, Pak, yang sana, Pak. Pak Ganjar saya harus cek dokter karena sudah sepuh, Pak. Cek dokter itu lebih penting. Tapi dari sisi kehadiran cukup nggak? Cukup. Yang sekolah ilmu politik angkat tangan. Oke, kamu tak kasih ilmu hari ini, praktis betul. Praktis betul. Tinggal sedikit orang, saya lobby sambil makan siang dan setuju. Setelah itu, Pak, 4 poin yang paling krusial itu saya putuskan dalam 10 menit. A setuju, setuju. B setuju, setuju. C setuju, setuju. D setuju, setuju. Bapak Ibu ada komentar lain? Tidak. Rapat saya tutup. Cepat-cepat, Pak. Langsung datang 1 orang. Pak Ganjar sudah selesai katanya. Sudah. Barusan saya ketok. Wah, Anda nggak fair. Oh, saya sangat fair sekali. Anda dari mana? Saya datang terlambat. Orang terlambat nggak bisa dapat kesempatan. Naik kereta aja kalau keterlambat ditinggal kok. Dan kami berdebat dengan orang itu, Pak. Jadi boleh, Pak, nanti kalau perlu bantuan. Tapi kalau di tahun depan mesti diselesaikan, saya selesaikan, Pak. Yang perlu dibantu itu koperasi, Pak. Maka kita ingin mendengarkan sejak Bapak menjadi gubernur itu di mana ada koperasi di desa yang bersama BUM desa dan korporasi petani itu maju bersama-sama. Nggak terlalu banyak, Pak. Saya lebih banyak mengevaluasi koperasi yang nggak jelas saya tutup, Pak. Koperasi kalau didirikan 20 orang, 50 orang, koperasi proposal, Pak. Pak, saya membuat koperasi, nanti tolong dibantu. Koperasi proposal. Koperasi itu dari oleh untuk anggota. Maka kekuatan terbesar adalah anggota. Maka saya bilang sama mereka, hai petani tembakau, berkooperasilah 1 koperasi petani tembakau seluruh Indonesia. Maka Anda punya power yang kuat. Desa, hampir saya tidak melihat yang bagus, Pak. Tapi kalau Bapak bicara badan usaha milik desa, boleh, Pak. Silakan datang ke Umbul Ponggok di Klaten. Bahkan itu menginspirasi undang-undang desa. Berarti ke depan, maaf, kalau Bapak jadi pemimpin nasional, itu akan prioritas pada BUM desa, sementara koperasi desa akan tidak diprioritaskan. Bukan tidak diprioritaskan, Bapak terlalu cepat mengevaluasinya. Sesama rambut putih. Pak, kalau orang tidak bisa berkoperasi, Pak, jangan dipaksa koperasi, Pak. Koperasi menurut saya ada 2, karena anggotanya, maaf ya, anggotanya itu mesti banyak, maka manajemennya bukan pensiunan, Pak. Koperasi saya isinya pensiunan, Pak. Kalau rapat rambutnya sama kita, Pak. Idenya nggak ada, digitalisasi keroan. Kita butuh yang baunya Bulgari, Pak, Hermes, bukan PPO Remason. Maaf loh, Pak. Maka menurut saya mesti dibedakan mana yang menjadi manajer, pengelola, dan mana mereka menjadi pemilik. Yang dia punya iuran wajib pokok, sukarela, Pak. Owner dia, tapi pengelolanya nggak boleh. Maka kalau di desa itu, kira-kira, maaf ya, Pak ya, kira-kira tidak mungkin dia bisa berkoperasi dengan baik. Nggak usah dibikin, Pak. Kita itu sukanya, maaf ya, Pak ya, banyak teman saya datang ke saya, Pak, kita udah buat koperasi. Iya, kamu anggotanya 50, kamu bisa apa? Kamu bisa memenuhi diri sendiri nggak? Pak, yang terjadi koperasinya simpan pinjam, Pak. Pinjam melulu, nggak pernah nyimpan. Bunganya tinggi sekali, Pak, dan itu mencekik. Dan itu terjadi di banyak tempat. Tapi kalau kita bicara, ini pengalaman saya ke Korea 2005 kalau nggak salah. Saya ketemu dengan salah satu LSM di sana namanya Small Undong. Mungkin banyak orang tahu. Antropologi sosiologi banyak tahu. Small Undong.
Dan saya ketemu ketuanya dan dia mantan Speaker of the House di sana dan sekarang dia pensiun. Bukan sekarang, dulu itu pensiun. Saya ditabok-tabok Pak waktu itu. Tabok-tabok, dinasihati. Yang saya manggut-manggut tapi saya tidak ngerti. Karena waktu itu belum musim K-pop. Pada saat itu dia hanya bicara, kami mengembangkan pertanian kami itu belajar dari KUD Indonesia. Betul-betul di-manage dengan manajemen yang sangat bagus. Dan dia sukses. Saprotannya masuk, alsintanya masuk, pasca panennya diurus di antara mereka. Dan baru beberapa tahun yang lalu, Korea Selatan swasembada pangan. Setelah saya ketemu dubesnya. Nah maksud saya Pak, kita jangan paksakan semuanya. Justru yang penting sekarang kita lakukan adalah edukasi dulu mereka. Bagaimana kalian berkoperasi? Bro, sampean apa bisnisnya? Tahu tempe Pak. Problemmu apa? Delay Pak. Delay kita sudah bisa tanam belum Pak? Teman-teman pertanian, ahli pertanian ngomong ke saya, ini problem pertanian subtropis. Akhirnya apa? Enggak terjadi Pak. Akhirnya kita malas impor aja. Ingat Pak, kredit investasi yang muncul dari Amerika dulu. Karena Amerika kebanjiran kedelai dan kita dipaksa beli dan kita beli. Dan itu menjadi persoalan. Nah, kalau kemudian koperasi tahu tempe yang ada di desa katakan mesti itu, apa yang kamu butuhkan kedelai? Ya wes. Sekarang kamu mesti punya unit usaha kedelai. Terserah caranya. Kamu mau tanam bekerja sama dengan petani boleh, atau trading ketemu dengan pemerintah boleh, atau kamu ngeling dengan perusahaan. Tapi Pak, ini dimakan oleh perusahaan besar. Jagung juga sama Pak. Nah saya sampaikan, petani, peternak sapi yang ada di Boyolali, bro apa problemmu? Pak kami nggak bisa Pak. Iya, sapimu berapa? 2, nggak mungkin. Kita pernah survei, minimum kamu harus punya 6. Nggak bisa Pak, kamu punya 2. Minta lagi dong Pak. Enggak, kamu harus membuat korporatisasi. Ini Pak, kamu harus membuat korporatisasi. Kalau kamu buat korporatisasi yang ada di situ, maka dikelola dengan manajemen yang baik. Problemmu apa? Pakan. Pakanmu apa? Jagung. Lainnya apa? Konsentrat. Kenapa tidak bikin mini pakan ternak? Kami nggak punya duit Pak. Ada 2 cara. Stimulan dari pemerintah kami bantu. Koperasinya 1 saja. Dan kemudian kamu punya unit usaha dalam 1 siklus yang kamu butuhkan. Nggak tahan Pak. Bapak tahu nggak Pak Darsono kenapa dia nggak tahan? Karena dipecah Pak. Memangnya perusahaan pakan ternak akan diam saja? Tidak Pak. Bro, ikut aku aja bro. Tak beli di depan, tak kasih bibitnya, tak kasih pakannya, nanti beli di saya. Harganya gimana? Ya nanti kan harga yang ngikuti pasar. Dia Pak yang tentukan Pak. Membangun kesadaran berkoperasi, berusaha di level desa, di kelompok-kelompok masyarakat ini adalah perlu pendampingan-pendampingan. Saya ketemu UMKM Pak, ada 3 hal persoalan yang saya dapatkan. 1, product knowledge. Mereka tidak tahu-tahu amat tentang produknya Pak. Peternak sapi rata-rata lebih banyak yang terpaksa Pak. Bener nggak? Jadi petani karena nggak bisa akses yang lain Pak. Pendidikan tadi yang saya sampaikan. Maka kemudian apa yang dilakukan? Kita edukasi. Setelah mereka kita ketahui, kita assessment bahwa produk knowledge-mu buruk, maka mesti dilatih. Kedua, setelah produk knowledge-mu baik, dia akan kesulitan menjual dan sebagainya, training, marketing dan sebagainya, packaging dan sebagainya. Setelah itu apa? Dia akan kesulitan modal, akses permodalan. Saya mau cerita di sini Pak. Ketika kemudian bank itu suku bunganya tinggi, bahkan kurnya 12%, Pak saya membuat 6% Pak. Dimulai dari 7% dulu. Apa yang terjadi kemudian? Saya sampaikan. Dan tidak saya kasih subsidi bunga, saya pakai bank Jateng. Kemudian saya ditanya Presiden, kenapa Pak Ganjar bisa turun sampai 7%? Loh kenapa enggak Pak? Saya komunikasi dengan OJK kok Pak, dan ini memungkinkan kok. Pak situasi lagi sulit Pak, suku bunga segitu gedenya, mana mau Pak yang kecil-kecil Pak. Pak itu disembelih aja Pak. Bahasa saya seperti ini Pak. Oh iya ya. Dan ternyata pusat baru bisa menurunkan dari 12 ke 9. Itulah sejarah kenapa akhirnya turun ke 7. Kenapa akhirnya turun ke 7 dan sekarang menjadi kebijakan nasional 6 Pak. Ini saya mau cerita sejarah saja. Ya, Nah, lalu bagaimana kemudian BUMDes? Setuju Pak saya. Tapi apakah BUMDes bersaing? Ada yang bisa bersaing Pak, tapi kalau dia nggak kuat jangan bersaing, berkolaborasi Pak. Ada BUMADes namanya.
badan usaha antar desa. Maka yang dibangun adalah kawasan. Maka desa kades secara pemikiran, konseptual, mindset dia harus berpikir kawasan, bukan teritori pemerintahannya, kawasan. Maka BUMDesnya menjadi BUMADes, antar desa. Begitu antar desa ini bisa berjalan, saya belum mendapatkan contoh yang paling bagus, Pak. Ya. Tapi Umbul Ponggo itu cukup berhasil, tapi dia belum BUMADes, cukup BUMDes, dan dia memberikan saham kepada masyarakat, keuntungannya cukup bagus. Unit usahanya tahu, Pak? Itu hanya air, potensi air, dipakai air minum, terus itu dipakai kolam untuk wisata, terus kemudian ada mermit-mermitan gitu, dan kemudian foto underground fotografi, dan kemudian itu laku gede, dan dia sekarang programnya 1 rumah tangga 1 sarjana. Ada juga kemudian yang di Kabupaten Semarang, Pak, ini bagus, dia memberikan jaminan kesehatan, sekarang pariwisata juga bagus. Nah ini sekarang yang coba merintis dengan tetangganya, tapi yang bagus banget belum, Pak. Maka menurut saya ya reformnya mesti besar, Pak, dana desa ini jangan sampai begitu saja lewat gitu. Mohon maaf, ini harus direform secara besar. Yang penting jangan sampai koperasinya juga dimatikan di desa itu. Ya. Oke. Pak, nggak ada akan membunuh koperasi, Pak. Bapak jangan takut, Pak. Tapi tanggung jawab Bapak akan saya minta kira-kira begini, Pak, diedukasi, Pak. Diedukasi. Kenapa saya beberapa koperasi saya matikan? Pak, itu koperasi, maaf ya Pak ya, koperasi kertas, Pak. Ya. Kalau itu kita tidak tegas pada soal itu, Pak, problem, Pak. Nanti performa koperasi kita buruk. Dan siapa sekarang yang mau mendampingi mereka? Setelah product knowledge, akses modal, pendampingan, Pak. Maka dalam beberapa kasus di desa, di UMKM, saya minta perguruan tinggi, Prof. Nggak kuat, Pak, perguruan tinggi, Pak. Jangan dikira kuat, Pak. Nggak kuat. Maaf loh. Maaf loh. Maka saya minta akhirnya apa? KKN tematik yang berkelanjutan. Jadi selesai ini, besok KKN berikutnya masuk, ya itu lagi persoalannya sampai tuntas. Dan nggak pernah putus. Ini terjadi di beberapa tempat, sudah mulai, Pak, ini. Oke. Tapi jangan khawatir, Pak, kita nggak akan bunuh koperasi. Tenang aja, Pak, tenang, Pak. Tapi kita butuh bantuan. Baik. Terima kasih, Mas Ganjar. Prof Dar, bukan masalah membunuh koperasinya tapi koperasi proposal, koperasi kertas dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita beralih ke panelis keempat ya, Bu Suraya. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Mas Dekan kita. Pak Ganjar, karena saya dosen ya, jadi saya harus mulai dengan sesuatu yang paradigmatik ya, Pak. Buat saya? Ya, itu Bapak. Maaf nih, Pak. Dan saya minta ditayangkan juga, karena ini persoalan yang penting sekali, karena banyak sebenarnya ide-ide bagus kita, Pak. Tapi karena paradigma ekonomi untuk pembangunan ini yang dipakai, dan saya hanya ingin menyoroti 2. Dan ini yang menjadi akar masalah dari ketimpangan sekarang ini. Ya, next. Jadi paradigma pembangunan tuh banyak. Tapi dia akan tergantung dari nilai dan norma yang dipakai. Kalau Bapak punya norma dan nilai yang baik, tapi kalau sekeliling Bapak tidak, itu juga bisa terjadi. Nah, ini saya ingin mempersoalkan 2 paradigma yang menurut saya sangat masih dipraktekkan sampai saat ini. Next. Yang pertama, itu paradigma ekonomi pembangunan lewat menggusur. Ini paradigma, Pak. Pembangunan dengan memindahkan paksa dan memukimkan kembali dengan paksa. Praktek ini sejak zaman kolonial sebenarnya, Pak, dipakai. Nah, apa dasar regulasinya? Pertama, domain verklaring. Ini zaman Belanda. Next. Yang mengatakan kalau seseorang tidak bisa membuktikan bahwa dia punya sertifikat, maka itu semua tanah negara. Dan itu dikonversi menjadi bumi dan air, seluruh kekayaan alam terkandung dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Iya, Pak, kalau negaranya budiman. Tapi saya udah lihat persoalannya negaranya punya persoalan nih. Saya hanya mau menyoroti paradigma. Paradigma itu kemana, Pak? Nilai dan normanya ini kepentingan siapa? Next. Nah,
Dimulai dengan 67, tahun 67, 2/3 total lahan di Indonesia dikuasai oleh negara lewat kawasan hutan. Dan setelah kawasan hutan dikasihlah kepada pengusaha. Padahal ada 25.000 lebih desa di dalamnya dan di sekitar hutan yang terkriminalisasi karena nggak punya sertifikat. Ya udah, itu nata negara. Apa yang dia lakukan ilegal, ya. Nah, memang ini di pemerintah sekarang saya harus akui dijawab dengan reforma agraria. Tapi itu lamban banget, Pak. Tidak, lamban banget. Walhi masih mencatat 94,8% lahan di Indonesia dikuasai korporasi, ya. Karena yaitu reforma agrarianya tidak berjalan dan lamban, dan tanah-tanah sisa yang dikasih ke rakyat itu, ya. Nah, ini contohnya Pak, salah satunya total izin perizinan swasta di Kaltim itu lebih luas. Next slide, next slide. Yang Kaltim ya. Next slide lagi, next slide lagi. Totalnya lebih luas. Total perizinan 13,8 juta, luas daratan Kaltim cuma 12,7 juta, lebih luas daripada provinsinya. Hampir semua itu konsesi, Pak. Nah, perizinan tambang apalagi di pulau kecil. Ini ada pulau, Pak, Taliabu di Maluku, seluruhnya. Next slide, seluruhnya. Ya itu nggak ada di itu, kebetulan saya tambahkan ya karena saya dapat data baru ini. Keindahan alamnya akan dikonversi menjadi tambang. Nah, semua ini menciptakan, next slide, konsentrasi kekayaan. 0,2% penduduk atau sekitar 460.000 orang menguasai 56% aset di Indonesia ini. Dan ini sebagian karena penguasaan lahan. Paradigma kedua, trickle down ekonomi, di mana semua kebijakan negara itu mengarah kepada mendukung perusahaan. Next slide-nya, please. Ya. Terus lagi satu lagi, dan ini menyebabkan itu banyak persoalan sebenarnya, Pak. Pemukiman kembali, next slide, tidak bisa yang secara paksa tidak bisa berhasil membuka pendapatan. Itu studinya World Bank, Pak. 2001, 5 proyek bendungan besar ternyata tidak memberikan pendapatan yang menggantikan pendapatan pada rakyat yang tergusur. Belum lagi masalah kebakaran, kita akan lihat terus slide yang lain terusnya. Ini sudah dicatat selama 2023 ini ada ribuan titik api di kawasan konsesi perkebunan. Nah, slide selanjutnya. Jadi kesimpulan kami, Pak, siapapun yang akan menjadi pemimpin di semua level tidak akan menyelesaikan masalah ketimpangan tanpa merubah paradigma pembangunan ekonomi. Pertanyaannya, dapatkah paradigma negara itu dirubah? Yaitu mengakui kepemilikan lahan yang saat ini sudah dimanfaatkan rakyat. Kasus Rempang itu bagaimana? Harusnya kan diakui dulu. Mana yang milik rakyat? Kalau mau dijadikan pengusaha kawasan untuk usaha, yang mana? Ya. Dapatkah paradigma negara dalam pengadaan lahan? Karena kadang-kadang memang harus ada kepentingan untuk pengadaan lahan, kepentingan umum. Terpaksa yang mengambil tanah rakyat tidak melanjutkan praktek Orde Baru, di mana dalam praktek Orde Baru pengambilan itu untuk kepentingan swasta, untuk dikuasai swasta, untuk kepentingan profit pengusaha swasta. Nah, sekarang bagaimana kita menjawab itu, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wow, senang itu, Bu. Dapatkah paradigma negara adalah mengakui kepemilikan lahan yang saat ini sudah dimanfaatkan? Jangankan jauh-jauh, Bu, di sana. Di tempat kami aja ada, Bu. Dalam perdebatan saya sampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Tidak bisa, Pak Ganjar, itu di dalam hutan dia. Saya bilang, dia di dalam hutan sejak kapan? Kalau Anda punya buku tanah, buku besar tanah, dan Anda bisa tunjukkan,
Ya, Anda bisa tunjukkan nih. Kapan dia memiliki, kapan dia mencatat, maka sama-sama kita akan membuktikan siapa yang paling berhak. Tapi yang di dalam kawasan bagaimana? Tidak sulit, di enklave saja. Maka kita mengakui hak itu, Bu. Yang kedua, ketika kemudian dalam pencatatan agraria yang paling modern, ya sertifikat, Bu. Maka proses pensertifikatannya yang Ibu tadi katakan, ya tapi semua lamban. Makanya Ibu setuju kan kalau cepat. Tapi Bapak punya niat baik dan birokrasi di sekitar Anda jelek, ya Anda nggak bisa apa-apa. Bu, kita pesimis, Bu. Saya mau kasih cerita, Bu nih. Saya hanya minta satu saja, ini pengalaman Ibu. Kalau nggak ada evidence-nya nanti cerita paradigma, Bu. Kita cerita praktek, Bu, sekarang. Teman-teman, ini ceritanya saya di gubernur baru. Mulai hari ini tidak ada setoran ya. Mulai hari ini tidak ada korupsi. Saya pastikan Anda saya pecat. Tes pertama saya, Bu. Saya September dilantik, Oktober saya ulang tahun. Ada ngasih sepatu belly, ada ngasih jam tangan. Satu persatu saya catat. Dari siapa? Dari mitra-mitra. Dari siapa? Antaran dari ASN. Yang itu tadi mungkin Ibu sampaikan. Ya niat baik aja nggak cukup, Pak. Tergantung leader, Bu. Maka teori aktor tadi saya sampaikan. Aktornya komit nggak? Komit atau komat kamit? Meyakinkan ini tidak mudah, Bu. Tapi merunut dengan data, dengan bukti, mungkin itu akan membantu. Agar kita tidak pesimis menghadapi bangsa ini ke depan. Pemimpin harus memberikan optimisme pada rakyatnya. Cerita baik adalah redis. Kapan redistribusi tanah terjadi? Harus diakui kan pemerintahan ini. Tapi lambat. Ibu tahu lambatnya kenapa? Di lapangan kami berkelahi, Bu. Ini terjadi di Blora, terjadi di Pati. Saya tahu, Pak. Saya mengikuti di lapangan juga. Oke. Tahu yang saya kerjakan, Bu? Belum. Yang Bapak kerjakan saya nggak tahu, tapi yang banyak orang kerjakan saya tahu. Oke. Saya mau ceritakan saja. Biar Ibu tahu, sekarang saya kasih tahu. Saya khawatir tahunya dari orang, Bu. Terjadilah satu kawasan mau diredis. Datanglah kelompok dari Jakarta mengatakan, ini kita redis. Saya mengkoordinir. Siapa kamu? Jari saya begini. Siapa kamu? Saya tim sukses. Saya bilang, tidak untuk hari ini. Pak Ganjar mengganggu, silakan saya dilaporkan pada siapapun. Saya akan bela rakyat ini habis-habisan. Terus kemudian nggak usah tepuk tangan, nanti dikira pendukung saya. Bu Soraya menginspirasi saya untuk bercerita pengalaman. Saat itu saya kontak sama Menteri BUMN karena salah satu komisaris yang mewakili Jawa Tengah diganti, Bu. Dan sekarang tidak ada lagi. Untuk apa? Untuk ngecek bahwa wilayah perhutani yang ada di Jawa, wabil khusus di Jawa Tengah mesti ada representasi kami dong. Untuk kami bisa membela. Ini kejadian Blora. Apa kejadiannya, Bu? Masyarakat yang sudah puluhan tahun menggarap ini tiba-tiba dipindahkan diisi orang lain. Ngamuklah saya, Bu. Ngamuklah saya. Tidak bisa, apapun yang akan terjadi ini gak bisa. Saya akan perjuangkan itu. Tarung, Bu, kita, Bu. Tarung. Ramai sekali pada soal itu.
Ketika kemudian praktek baik yang terjadi bisa kita lakukan, oh ini ada praktek baiknya, cepat dikasih sertifikat. Agar kemudian pengakuan itu bisa diberikan. Ini cerita kecil saja. Jadi dapatkah paradigma negara itu mengakui kepemilikannya dan bisa dimanfaatkan? Sangat dapat, Bu. Ini kan soal political will kan, willingness yang mesti dimiliki. Aktor sekali lagi, Bu. Orang boleh bicara apapun, tapi aktornya melakukan apa enggak. Ketika saya katakan jangan korupsi besok pagi, enggak harus perlu ada gratifikasi orang melakukan. Maaf, dengan segala hormat harus saya ceritakan dalam forum yang terhormat ini, karena ini intelek, forum akademis. Saya harus mencopot 2 kepala dinas saya. Boleh dikomparasikan dengan yang lain? Ada enggak kepala daerah yang mencopot kepala dinasnya karena korupsi dan belum diadili? Bu Arkristusi tidak menunggu inkrah, Bu, ini. Hanya saya tanya saja, kamu korupsi, kamu terima, kamu iya, kamu pilih. Tak pecat tidak dengan hormat besok atau kamu mundur hari ini. Sudah 2, Bu. Levelnya kepala dinas. Saya mau tunjukkan, ketika lingkungannya jelek, Bapak juga nggak bisa apa-apa. Oh, tergantung, Bu. Saya akan jawab pertanyaan itu. Saya lakukan. Ketika satu bawahan saya, pejabat yang sangat strategis, tidak melakukan yang saya minta untuk dilakukan sesuai seharusnya, apa yang saya lakukan, Bu? Tidak saya ajak rapat 3 bulan, saya langsung pada kepala dinasnya saja. Hasilnya apa, Bu? Dieksekusi. Tapi yang seperti ini apakah bisa merubah? Enggak, Bu. Pak Ganjar, baru 2 minggu Bapak sudah selesai jadi gubernur. Sekarang orang bersiap-siap melakukan perjalanan dinas ke luar negeri rame-rame, Pak. Itu WA masyarakat Jawa Tengah ke saya hari ini. Mau dengan apa, Bu, kita lakukan? Saya bilang sama Menpan, sudah deh, kasih aturan yang ketat, bikin mereka menjadi betul-betul seorang profesional yang terhormat melayani masyarakat. Saya terima kasih, Bu, masukan ini bagus sekali. 2 hari yang lalu juga sama kami diskusi. Bukankah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu yang menguasai negara? Saya senang karena kemarin saya mendapatkan teman-teman yang bergerak di bidang ini, semua didigitalisasi. Sumber daya alam yang menggunakan lahan banyak, apakah sawit, apakah batu bara, hari ini ada nikel, semua dilihat. Berapa pajak yang kamu bayar? Tapi yang menggusur rakyatnya bagaimana, Pak? Tambang yang diberikan, semua konsesi menggusur rakyat, Pak. Oke. Pilihannya tinggal 2 saja, Bu. Kita tidak melakukan yang ada di situ, ya. Tidak melakukan artinya tetap. Atau yang kedua, kita melakukan di situ dengan 2 hal. 1, ya, karena kita mengakui kepemilikannya, maka modelnya harus transaksi, kan? Betul nggak? Saya mau pakai, maka saya beli. Atau yang kedua, kamu terlibat di sini. Kamu terlibat di sini sebagai apa? Sebagai pemegang saham. Ada 2. Atau kalau tidak, sudah, kita pada pilihan pertama, tidak usah dieksploitasi. Itu saja pilihannya. Semoga, Pak, Bapak ini bisa melakukan itu. Oke. Baik, terima kasih, Suraya. Menarik ya diskusinya. Ada contoh-contoh praktis, ada konsep-konsepnya, jadi benar-benar kayak di kampus ya, Mas Ganjar. Baik, sekali untuk melengkapi biar berasa di kampus, ini yang terakhir panelis dari mahasiswa. Panelis dari mahasiswa ya, yang terakhir untuk memberikan pertanyaan, komentar, dan tanggapan atas kuliah tadi. Silakan. Oke, terima kasih Pak Dekan. Raf. Selamat pagi Mas Ganjar. Ini Mas, tadi saya memperhatikan pemaparan yang Bapak terangkan di kuliah hari ini. Ada 2 poin menarik yang saya highlight. Pertama itu terkait
hilirisasi industri kelas dunia, dan kedua adalah mengembalikan alam Indonesia. Ini 2 poin yang menarik, tapi tentu kita anak muda butuh 2 poin ini bisa dikonkretkan, Pak. Mungkin yang pertama dulu. Jika kita merujuk pada data yang ada dalam BPS, ada 4 industri penyongsong PDB di Indonesia, Pak. Pertama, industri perdagangan. Kedua, industri pengolahan, yang hanya 20% dari industri ini yang membuat barang jadi. Lalu ada industri pertanian yang hari ini didominasi oleh industri monokultur seperti kelapa sawit. Lalu dan terakhir ini industri pertambangan. Nah, mungkin melanjut dari apa yang tadi sebelumnya dipaparkan Mbak Suraya. Pertanyaannya, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia ini kedepannya akan bergantung pada industri apa, Pak? Dan bagaimana nantinya dia akan dikelola dan apa kebijakan yang dibuat? Terima kasih. Digital. Hilirisasi industri digital ini menurut saya menjadi potensi yang paling bagus. Ekonomi kreatif kita hari ini belum mendapatkan ruang. Padahal kalau itu kita kembangkan talenta-talenta muda hari ini punya minatan yang paling tinggi di situ. Potensinya tinggi sekali dan prakteknya sudah ada. Saya kemarin ngomong di satu forum dan saya akan kembali bertanya di forum ini pada hal yang sama. Siapa di ruangan ini yang tahu artis namanya Niki? Kelihatan yang duduk belakang dan depan, yang depan nggak ada yang tahu. Oke. Raffi, saya mau cerita dulu nih Raffi. Siapa yang tahu Rich Brian? Oke. Dan di depan nggak ada yang tahu lagi. Oke. Siapa yang tahu Putri Aryani? Baru semua di depan tahu. 3 anak seniman. Ibu-ibu. Lagunya Niki apa yang terkenal? High School in Jakarta. Saya penggemar juga sih. Kenapa ini saya ceritakan? Ini anak Indonesia hidup di California. Dan mahal sekali kalau mau ngundang dia. Waktu dia tampil itu dia pernah membawakan lagu di apa? Coachella ya, di Coachella ya. Iya betul ya. Dia membawakan lagu apa? No, bukan yang lagu Indonesia. Sempurna. Tahu ini. Ini Pak Darsono. Biar Bapak nanti cat rambut. Itu lagu Sempurna, itu lagu pertama yang dilakukan di Coachella ya, lagu Indonesia pertama. Raffi, kenapa saya cerita ini, Vi? Itu baru seni loh ya. Kita belum bicara desain. Kalau kita bicara games developernya belum. Jangan lagi bicara aplikasi, udah kebanyakan. Dan itu orang kita. Berapa orang kita yang ditolak di kita diterima di Google? Industri digital. Dan kalau itu memberikan pertumbuhan ekonomi yang menarik, seperti ketika Korea Selatan tidak punya natural resources dan dia mengembangkan itu kira-kira 25-30 tahun yang lalu. Dan saya bicara dengan mereka. Maka ini menjadi menarik. Tapi digitalisasi itu pun sebenarnya juga bisa kita dorong pada hal yang sifatnya lebih ideologis sebagai national interest. Apa itu? Pangan. Pertanian maka. Cuman pertanian kita, rakyat kita itu, petani maksud saya belum bisa mendapatkan akses yang lebih banyak. Maka konsolidasi lahan, Bu. Kalau petani kita itu rata-rata 0,25 udah turun nih katanya. Dari 0,3 kepemilikan lahan, maka dia tidak akan bisa produktif untuk menjadi petani makmur. Tapi kalau bisa kita konsolidasikan, supporternya dibantu, didampingi, off-takernya sudah jelas,
Maka rasa-rasanya penting untuk mengembalikan Bulog pada fungsi awal yang mengendalikan 9 bahan pokok. Maaf gantian, yang tepuk tangan yang di depan. Karena yang di belakang belum mikir itu. Waktu habis saya terus atau tidak? Sedikit lagi. Maka pertanyaan menjadi penting dan kita mesti menjadi penguasa dunia. Raffi, India nggak mau ngekspor beras lagi loh, Vi. Thailand, Vietnam juga sudah mengurangi loh. Apa artinya? Apa artinya? Kita akan menghadapi situasi kerawanan ke depan, apalagi sekarang dengan adanya El Nino. Maka apa yang dilakukan? Kalau, ini ada simulasinya bagus. Kalau produktivitas kita naik 7% aja, pangan kita, beras kita, per ton per hektar, kita sudah surplus. Bahkan ada yang menghitung, kalau di desa ada 100 orang yang mengelola di desa itu sekitar 5 hektar saja, maka bisa dikalikan dengan seluruhnya kita menjadi juara dunia. Pada saat itu kita hanya bicara 5 ton per hektar, pada rata-rata kita 5,9 hektar per ton. Ini baru beras, kita belum bicara jagung, belum bicara sagu, belum bicara pangan, ini pangan. Karena ini yang paling penting, kita mesti menjadi raja pangan dunia. Itu artinya dari sisi hulunya, yang namanya bibit, seed yang terbaik mesti diproduksi seperti layaknya Perancis memproduksi ini. Itulah peran perguruan tinggi, peran BRIN, peran perusahaan. Kalau itu tidak kita dapatkan, no way. Yang kedua adalah teknologi. Teknologi untuk pertanian sekarang mesti menjadi sebuah keharusan. Sehingga orang menjadi modern. Masa nyangkul? Enggak lah. Masa nyangkul? Tapi pupuk kita bermasalah. Maka saya membayangkan kalau kemudian kita, ya selama ini batu bara dipakai untuk pembangkit listrik ya, dan mencemari, kemudian orang bingung semua, ada teknologi sekarang yang bisa di-switch itu menjadi pupuk. Kenapa tidak kita lakukan? Dengan kekayaan dan kemampuan kita sendiri. Kalau kemudian itu bisa kita lakukan, ya kita tugasi saja. Judulnya penugasan. Perguruan tinggi ditugaskan. Kalau kita kasih duit 2 triliun, UI menyelesaikan bisa nggak? IPB kita tugaskan, UGM kita tugaskan, ITB kita tugaskan, atau perguruan tinggi yang lain. Kalau itu bisa kita lakukan dengan masing-masing, mesti kita jalankan. Termasuk hilirisasi dan pemulihan lingkungan yang ini mesti dalam satu paradigma tadi. Pembangunan yang tidak menggusur, tapi mengoptimalkan dengan kekuatan yang ada di situ. Ya. Tapi kita mesti mengedukasi, Bu. Kalau masyarakat di remote area itu tidak mendapatkan edukasi yang baik, dia berhenti di situ. Maka kalau kemudian kita ingin menyampaikan tadi hilirisasi dan pemulihan lingkungan agar kita bisa memilah dan memilih mana sekarang menjadi prioritas. Maka tadi ada ekstremitas kalau kita mau pakai ya, kita itu mau optimis seberapa sih kalau kita mau langsung transisi energinya menuju energi bersih, seberapa cepat dan seberapa mahal. Mahal banget investasinya. Tapi ini soal choice saja. Atau kita pakai moderat atau kita pakai yang lambat. Ini tinggal pilihan saja. Nanti kita butuh sepakat kok dengan teman-teman. Kita cepat aja Pak, oke cepat ya, cepat. Besok semua transportasi pakai baterai ya, itu berkelahi. Yang punya minyak akan marah. Sama dengan ketika dulu bicara mobil SMK, semua nyinyir. Mobil dalam negeri semua nyinyir. Karena apa? Pemegang merek nggak akan mau. Dan nanti yang akan mengeluarkan izin akan disogok. Dan kita semua memakai mobil mereka. Terbukti nggak? Berapa kemudian kebutuhan handphone kita hari ini? Berapa kebutuhan gadget ini hari ini? Kenapa kita tidak membuat sendiri dengan insentif yang kita berikan? 1 pelajar, 1 gadget. Masukkan infrastruktur teknologi informasi, mereka lebih cepat. Seperti tadi, tidak ada lagi fotokopi buku. Dan itu dibuat sendiri dengan harga yang jauh lebih murah. Ada yang tidak punya laptop di sini? Ya, beli aja. Ya, masa saya beliin, enak lah. Maka Raffi, digital. Nah, ketika kita mau melakukan hilirisasi, betul tadi disampaikan, aspek lingkungannya nggak boleh. Maka kenapa tadi ada 2 poin yang kita belum sempat bahas? 1, green economy. Yang kedua adalah blue economy. 2 ini yang kita belum sempat bahas. Mudah-mudahan saya diundang lagi. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Baik, makasih sekali Pak Ganjar. Waktu kita untuk berdiskusi dengan tim panelis sangat terbatas memang ya, dan kita masih punya waktu. Pak Ganjar bersedia menerima pertanyaan dari floor? Boleh katanya. Boleh. Oke, ada banyak sekali, Mas. Pak Raffi bisa bantu saya? Raffi bisa bantu saya untuk memilihkan? Silakan. Raffi bisa? Saya nunjukkan kita ya, Pak. Mas yang pakai baju putih, perempuan. Baju putih, perempuan. Ya. Perempuan, ya Anda. Ya. Satu. Ya. Satu lagi. Yang shirtnya putih belakang. Satu lagi. Satu lagi yang kita aja deh, Pak. Yang di belakang sana, laki-laki. Laki-laki di belakang. Ya, Oke. angkat tangan. Dua dulu ya. Ya. Dua dulu ya. Dua dulu. Dua dulu. Nona di sana dan Bung di sana. Oke, silakan. Dua, yang satu harus perempuan. Sudah, pertama perempuan. Oke. Dan perempuan yang pertama, betul? Ya, pertama perempuan. Siapa? Ya, sabar, Pak. Ya. Itu, ya, silakan. Raffi tolong. Oke, sana ya. Oke. Tolong tersebutkan dulu nama dan dari jurusannya, prodinya. Oke, selamat pagi Pak Ganjar, Bapak Dekan, para Wakil Dekan, dan seluruh jajaran FISIP UI yang saya hormati, serta para hadirin dan teman-teman sekalian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Stella dari jurusan Kriminologi. Saya ingin bertanya Pak, mengenai fenomena sosial yang mungkin dirasakan anak-anak muda seumuran saya. Melihat bagaimana nanti di tahun 2025 hingga tahun 2030 akan terdapat angka generasi sandwich yang tinggi jika diukur dari dependensi rasio dan mungkin bisa bertambah hingga tahun 2045. Pertanyaan saya adalah, apa gagasan yang Bapak punya apabila melihat kondisi anak muda hari ini yang ada dalam kondisi ekonomi gigs, banyak yang menjadi prekariat dan masih hidup dalam kondisi tempat tinggal sewa? Terima kasih. Oke. Jadi Stella tadi ya dari kriminologi bicara soal bagaimana dengan anak-anak muda yang sekarang ini banyak sekali masuk ke dalam sistem ekonomi yang sifatnya gigs atau prekariat yang tidak terlalu pasti. Oh, tidak pasti. Ya. Ekonomi ya? Ekonomi, ya. Baik. Siapa Stella? Stella. Kamu orang yang takut juga, Stella? Kamu termasuk takut menghadapi situasi ini? Iya takut Pak. Oh, tidak takut? Takut Pak. Takut? Iya. Kenapa takut? Karena kenapa saya takut? sudah melihat sepupu saya mengalaminya sendiri gitu. Gimana? Sorry, gimana? Karena saya sudah melihat sepupu saya mengalaminya sendiri gitu. Jadi generasi sandwich. Iya. Oke, makasih. Jadi kamu takut ya? Iya, salah satu bentuk kekhawatiran saya saja. Oke, satu lagi, Bung. Raffi sebelah mana? Siapa? Oke. Silakan. Tes. Baik, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Ganjar. Saya Noval dari Ilmu Politik. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai, jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati?
Jadi intinya saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini supaya jelas pertanyaannya, jawabannya. Apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Bentar, sabar. Bentar. Saya nggak terlalu dengar yang terakhir tadi apa? Apakah Bapak apa? Coba yang lain tenang dulu. Semua punya hak bicara, tenang aja. Ya tadi intinya saja ya Pak. Apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu aja. Terima kasih. Naufal Pak. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Ada banyak ketakutan seperti Stella. Saya coba melihat Stella. Generasi milenial kita itu menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia double burden karena dia mulai usia 30-an ya berarti ya sekarang. 30-an. Dia memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang tuanya. Generasi yang lebih muda itu ternyata dia berada dalam ketakutan masa depan. Tekanan mental tadi luar biasa. Pilihan hidup menakutkan karena dia mesti bersaing dengan teknologi. Ada beberapa yang kemudian maaf harus mengakhiri hidup. Saya masukkan kesehatan mental tadi. Karena ada cerita aja Stella. Ini saya mau cari yang mungkin membantu menjawab. Pak Ganjar, saya direktur rumah sakit anak buah saya nih. Tapi rumah sakit jiwa Pak, nggak ada pendapatan Pak. Boleh nggak Pak diganti rumah sakit umum? Awalnya saya mau. Tapi apa yang terjadi? Saya ditelepon oleh teman dokter ahli jiwa ngomong, Mas Ganjar jangan. Tidak terlalu banyak orang yang mau investasi atau menyediakan fasilitas untuk itu. Saya kaget ketika banyak bullying terjadi. Terus kemudian orang takut menghadapi masa depan, kemudian stres, menggunakan gadget, juga stres dan seterusnya. Maka beban-beban kehidupan mereka menjadi penting. Dan angka bunuh diri kemarin cukup meningkat. Lalu dari masukan-masukan itu, kemudian mereka menyampaikan kepada saya begini, Pak jangan Pak. Saya undanglah mereka, kita bicara, saya pernah podcast dengan penyintas dan mereka menceritakan pengalaman itu yang cukup menarik buat saya karena dia sampaikan bahwa saya ini penyintas Pak, orang tua saya nggak tahu sehingga saya seolah-olah biasa saja, padahal saya dalam tekanan yang luar biasa sehingga kemudian saya menggunakan narkoba dan hari ini dia membuat platform yang diikuti oleh banyak orang dan yang luar biasa adalah bisa mengurangi beban-beban kehidupan menghadapi situasi yang makin rumit ini. Dari situlah kemudian kami juga mencoba mendorong dan berkomunikasi dengan generasi muda. Ya, ada tekanan luar biasa, keluarga menghadapi tuntutan hidup dan sebagainya dan kemudian apa yang terjadi? Proses kreatif ini tidak pernah berhenti teman-teman. Kalau kemudian saya kaitkan dengan Raffi tadi menyatakan bahwa apa sih ekonomi mengenai digital hari ini yang saya tertarik itu. Ekonomi kreatif yang mesti kita kembangkan dan itu isinya anak muda yang kemudian dia bisa memanage dirinya, apakah dia dari sisi kejiwaan, keluarga, teknologi dan sebagainya, meskipun salah satunya biasanya menekan. Biasanya. Maka pada saat inilah kemudian kita mencoba untuk mendorong ruang yang lebih banyak untuk mereka bisa mengakses. Dalam sebuah obrolan saya di forum seperti ini dengan anak-anak muda, saya bagi voucher. Voucher itu menarik Bu Umi, karena ini konsultasi psikologis. Berebut. Siapa yang mau kemudian dia berebut. Dan saya jadi kaget. Karena apa? Loh, sedemikian banyaknya orang. Dan maaf yang saya suka, malah dia tidak malu, dia angkat tangan.
Ini yang kemudian coba kita kita sampaikan kepada publik agar kemudian, ya tadi saya sampaikanlah perkembangan teknologi dunia dan sebagainya itu sekarang membuat orang cemas, khawatir dengan beban-beban yang menjadi sulit dan kemudian dia ya menyakiti diri, terus kemudian sampai dengan bunuh diri dan sebagainya. Ini ruang yang kemudian negara mesti hadir untuk memberikan. Sehingga saya pernah bercerita begini, rumah sakit ini salah satunya, kalau kalian rumah sakit jiwa, jangan, maaf ya, jangan yang orang ODGJ yang diobatin gitu, diterima, tapi memberikan konseling. Kalau di psikologi itu ada yang stres tipis-tipis gitu ya, apa sih namanya, belum sampai schizofren gitu, tapi ya ini stres, tekanan mental dan sebagainya, ya menghadapi situasi yang lebih kompleks seperti ini. Kehadiran negara untuk bisa memberikan ruang-ruang mereka untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan pikiran, termasuk konsultasi, ini menurut saya sesuatu yang hari dibutuhkan. Ya saya sih suka juga sih, ketika negara belum hadir, publik, civil society sudah muncul, sehingga bisa mendampingi mereka. Apa sih problemmu? Saya takut dengan masa depan, saya stres, saya ada masalah keluarga, hari ini saya tertekan, saya tidak bisa menyampaikan, dan seterusnya. Itu yang hari ini mesti membuka ruang. Nah, beberapa platform secara digital tadi ternyata cukup bisa menyampaikan, sehingga Alkisah, apa bro, waktu ini saya tanya kepada kawan itu, apa bro yang sesuatu nilai positif yang bisa kamu berikan? Saya bangga aja Pak, beberapa orang yang mau bunuh diri tidak jadi dan dia menyampaikan itu. Apa kejadiannya? Macam-macam, tekanan keluarga, masa depan, cerita ketakutan-ketakutan yang itu dimunculkan. Tapi tentu saja Anda nggak perlu takut soal petugas partai atau tidak. Noval, 10 tahun lah saya, tapi kalau saya boleh cerita terbuka karena ada di media, itu ada anggota DPR RI itu, Putra Nababan namanya. Dia kebetulan saja dia pengen nonton, dia kuliah di sini juga, jadi boleh dong ya orang UI nonton. Kalau Anda googling Noval, kalau Anda googling di media, sebelum saya dicalonkan, yang mukulin saya siapa? Kamu nggak ngikuti pasti ya. Kamu tahu nggak? Saya digebukin publik. Tenang, nggak usah malu. Ngikuti nggak Nova? Saya mengikuti Bapak tuh sejak 2017 Pak, jadi mungkin kalau ke belakang kurang Pak. Nah, ini belum 2017 kok. Oh. Ini baru kemarin. Sebelum saya pencalonan itu, Ganjar dicalonkan atau tidak gitu. Di partai saya kan namanya tidak hanya Ganjar kan, ada yang lain ya. Kan rame itu. Iya. Mbak Puan UI loh. Alumni ya, alumni UI, sama-sama kita, tenang aja. Saya digebukin oleh teman sendiri, dan itu buat saya, kami biasa saja, belum putus kok. Belum putus itu dinamika seperti itu saya nikmati biasa saja. Saya kader partai, tapi presiden bukan, gubernur bukan. Itulah melayani. Oke ya, jadi kita bisa membedakan ketika kita sudah berada di jabatan, apa yang kita lakukan. Maka kalau Anda riset tentang saya, apa yang saya lakukan, adakah kemudian saya hanya berpihak pada partai saya? Mungkin nyaris Anda tidak akan menemukan itu. Dan agar kamu, Noval, bisa mengetahui, kamu akan saya kirimi 2 buku saya. Mungkin buku itu cukup bisa menjelaskan keraguanmu, agar kelak nanti kamu boleh menentukan pilihan dengan objektif. Siapa yang mau kamu pilih? Tidak harus Ganjar. Jangan tergesa-gesa milih Ganjar. Anda cek dulu, Anda pastikan dulu, Anda yakin nggak dengan saya? 2 buku itu akan menjelaskan apa yang kami kerjakan. Dan 1 buku itu judulnya Hitam Putih Ganjar. Hitam putih, nggak pernah abu-abu. Itu yang mungkin kamu akan melihat nanti apa keputusan-keputusan penting ketika kita harus berada pada jabatan publik.
mudah-mudahan menjelaskan. Saya minta ada staf saya di sini. Oh ya, mintain Noval, ya Stella juga dong. Akan saya kirimi buku saya. Pak, mohon maaf Pak Ganjar, mohon maaf. Berarti Bapak berkomitmen semisal terpilih, Bapak bukan disetir oleh partai, tapi disetir oleh rakyat. Itu aja. Simple aja Noval. Kalau aku bicara itu kan itu next. Kalau itu next Noval, kamu paling habis ini ya nggak tahu. Tapi saya minta kamu melihat 10 tahun saya. 10 tahun bukan waktu pendek. Dan 10 tahun itu artinya saya terpilih 2 kali. Terima kasih Pak Ganjar. Terima kasih sekali. Ini mohon maaf, waktu kita sangat terbatas ya, 11.20 sebenarnya, ini sudah lewat 5 menit. Tapi begini, teman-teman sekalian, kita sangat berterima kasih karena Pak Ganjar sudah hadir di sini dan memberikan kuliah mengenai arah ya kemana kita akan menuju di masa depan ya. Tadi dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui beliau sebagai anggota DPR dan terakhir sebagai gubernur ya, 2 periode. Dan kita sudah membahas banyak hal ya, mulai dari konflik agraria, isu-isu agraria, dari yang paling konseptual sampai yang praktek yang sangat relevan hari ini. Kita juga bicara soal komunikasi publik dan bagaimana kemudian kita masuk ke dalam ruang digital kali ini, bagaimana komunikasi yang digital ini menjadi peluang tadi di pertanyaan-pertanyaan diskusi terakhir sempat dibahas ke arah industri yang mana yang akan dituju di masa depan. Kemudian kita juga sudah bicarakan isu desa, pembangunan desa ya. Apakah kemudian gagasan-gagasan mengenai industri, kapital juga masuk ke desa, bagaimana dengan kekuatan rakyat, kekuatan ekonomi yang dianggap sebagai tiang negara, koperasi dan sebagainya. Itu menjadi satu diskusi yang menarik tadi. Ada isu mengenai BUMDes, apakah itu bagian dari kepanjangan tangan dari kapital dan sebagainya. Kemudian kita juga sudah bicara hal-hal yang lebih prinsipil, yaitu paradigma ekonomi. Kalau nanti kita bergerak lebih maju lagi ya. Tapi terutama adalah pada semacam jaminan, semacam orientasi, apakah kemudian pemihakan kepada rakyat, kepada local people ini masih menjadi bagian yang penting ya. Dan tadi 2 penanya bicara mengenai aspek-aspek yang terkait dengan politik ke depan, terkait dengan kecemasan-kecemasan sebagai orang muda dalam sistem ekonomi yang berubah, gigs ekonomi, tapi tadi kreatif ekonomi, kreatif industri menjadi satu bagian penting ya. Kita sudah kehabisan waktu nih Mas Ganjar, teman-teman sekalian. Jadi kita akhiri dulu ya, nanti kita akan sambung lagi dengan acara kuliah kebangsaan yang ketiga. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ganjar Pranowo yang sudah memberikan materi, juga pada kelima panelis, pada 2 orang penanya dan semua mahasiswa peserta kuliah kebangsaan yang sudah mengikuti dengan tertib dan baik. Mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semua. Selamat pagi, terima kasih. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk pembicara para panelis.